Oh, udah mulai ya? Oke, kembali lagi bersama gue di channel Faras Serang Online bersama host kalian, Faras aka Mochi. Kali ini gue bakal ngejelasin sebuah game yang lumayan terkenal lah di seluruh dunia. Game RPG itu, lebih tepatnya. Game apakah itu? Sudah jelas Persona. Tapi kalian pengen tahu gak sih apa seluk-beluk dari Persona itu kayak dirilis dari engine apa sih atau dirilis di platform mana sih? Kalian pengen tahu nggak? Kalau kalian pengen tahu, ikuti aja jelasan gue sampai video ini habis. Ingin tahu selanjutnya? Mari kita pergi. Let's go. Nah, kalian yang sudah bermain Persona pasti ya tidak asing dengan Persona. Kita tahu kalau Persona itu terdiri dari Persona 1 sampai Persona 5. Tapi kalian tahu nggak sih sejarah dari Persona itu gimana gitu? Nah, gue bakal bantu kalian buat nemenin ngejelasin apa itu awal mula Persona. Jadi kalau kalian kembali pada tahun 1992, Atlus merilis sebuah game yang bernama Shin Megami Ten atau Shin Megami Tensei. Jadi game Shin Megami Tensei itu kayak benar-benar awal mula banget gitu. Dan konsepnya itu bakal dipakai untuk Persona buat kedepannya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pertarungan turn based atau bergantian giliran dan melawan monster menggunakan kekuatan supernatural atau yang bisa kita sebut sebagai Persona sekarang. Walaupun Shin Megami Ten sangat populer pada saat itu, namun Atlus ingin membawa Shin Megami Ten itu lebih ke arah yang lebih relatable kepada kita sehari-hari, seperti sekolah-sekolah atau begitu. Jadi mereka ingin membawa konsepnya itu ke arah yang lebih relate lah dengan kita-kita ini loh. Dan itulah awal mula lahirnya Persona. Ya, pada tahun 1996, Atlus merilis sebuah game yang bernama Shin Megami Tensei Persona. Ya, jadi game itu dirilis untuk PlayStation pertama dan game itu memperkenalkan elemen-elemen baru dari game pendahulunya. Seperti kita menjadi anak sekolahan di game ini. Dan kita juga diperkenalkan sebuah sistem yang bernama Social Link yang akan digunakan untuk game Persona ke depannya. Jadi di game ini kita menjadi anak sekolahan yang bakal ngelawan masalah di dunia lain menggunakan kekuatan supernatural atau yang kita sebut sebagai saat ini yaitu Persona. Walaupun Persona 1 ini tidak seterkenal Persona lainnya ya seperti sequel lainnya, namun kan jangan salah, Persona 1 ini merupakan fondasi yang sangat-sangat kuat bagi game-game berikutnya maupun Persona 2, 3, 4, maupun 5. Jadi kan jangan remehkan ya Persona 1 ini. Walaupun gue gak main game ini. Ya lanjut, kita bakal lanjut ke Persona 2. Nah, pada tahun 1990 juga Atlus merilis dua buah judul sequel dari Persona, yaitu Persona Eternal Punishment dan Persona Shin. Jadi kedua game ini itu lebih menekankan elemen-elemen psikologis dalam gamenya yang bakal jelas menjadi ciri khas Persona kedepannya. Ya, kalian tahu lah masih Persona kedepannya gimana. Nah, jadi kan itu game Persona 2 ini juga termasuk fondasi yang penting lah bagi game-game sequelnya. Walaupun gue juga gak main lagi pada akhirnya. Pada tahun 2006, Atlus merilis sebuah game yang merupakan titik balik sangat besar bagi Persona. Itu adalah game Persona 3. Jadi game Persona 3 ini merupakan game yang lumayan sangat-sangat populer pada zamannya. Dan game ini dirilis pada PlayStation 2. Game ini itu menekankan konsep gameplay dan cerita yang lebih kompleks. Dan ya mereka memperkenalkan gameplay real time dan juga sistem gameplay yang bagus atau yaitu social link yang lebih terintegrasi. Lalu juga Persona 3 ini memperkenalkan sistem kehidupan sekolah sehari-hari yang lebih luas, seperti kita diperkenalkan seperti pekerja sampingan atau menjadi apapun itu, kita diperkenalkan dengan sistem seperti itu. Dalam Persona 3 ini, kalian itu nggak cuma bermain game untuk ngelawan Shadow doang, bukan karena itu. Kalian itu bisa benar-benar ngelakuin hal yang kalian lakuin sehari-hari, seperti apa? Pergi ke sekolah, belajar, bekerja, atau berinteraksi dengan teman-teman kalian. Ya, benar-benar mirip seperti kehidupan nyata. Nggak persis banget sih, tapi kalian itu bisa berinteraksi dengan banyak orang gitu loh. Kalian bisa menambah kekuatan Persona kalian di dalam pertempuran, atau kalian juga bisa menambahkan kekuatan Persona kalian dengan cara lain. Kalian juga bisa membangun hubungan yang kuat dengan orang lain. Kalian bisa belajar, kalian bisa menambah cara kalian, dan kalian juga bisa menambah accuracy kalian. Selain itu juga cerita dalam Persona 3 ini benar-benar sangat menjadi gue. Karena cerita itu mengangkat tema kehidupan, kematian, dan makna eksistensi itu benar-benar mendalam gitu loh. Jadi kita benar-benar mempertanyakan gitu kan, kayak
khusus sebenarnya. Baik, kita benar-benar bikin puas dengan story Persona 3 ini. Dan bagi gue Persona 3 ini lumayan dari segi cerita bisa menang jauh dari Persona lainnya, terutama dari versi reloadnya. Dan gue bakal bahas versi reloadnya nanti. Jadi kita bakal lanjut dulu ke Persona 4. Pada tahun 2008, Atlus kembali merilis Persona 4 pada tahun 2008 yang dirilis di PlayStation 2. Mereka kali ini membawakan perubahan setting dan atmosfer yang jadi lebih ringan. Berbeda dengan game sebelumnya, pada Persona 4 ini mereka membawakan cerita yang lebih ringan karena mereka bakal ada di sebuah kota kecil dan menyelesaikan sebuah kasus-kasus seperti kasus pembunuhan gitu. Jadi karena ceritanya yang ringan dan santai dan juga lebih relax lah bagi gua. Mereka itu lebih menyeimbangkan story gelapnya dan story happy-nya. Jadi bagi gua Persona 4 ini gak terlalu dark lah kalau dibandingkan dengan Persona 3 tadi. Seharusnya. Setelah satu dekade sejak Persona 4 dirilis, akhirnya Atlus merilis sebuah game yang bernama Persona 5 yang gue bakal bisa bilang game ini benar-benar puncak kesuksesan dari Atlus. Karena mereka ini benar-benar membawakan sistem-sistem dari gameplay yang lebih bagus, grafis yang lebih bagus, dan juga cerita yang lebih bagus ke level yang lebih sangat tinggi dibandingkan Persona lainnya. Karena itu gue bilang Persona 5 ini benar-benar game yang benar-benar bagus dari semua game Persona. Maksud gue, ya Persona 5 itu seperti titik puncak kesuksesan dari Persona. Karena mereka lebih menekankan sistem-sistem seperti social link dan juga menekankan karakter-karakternya. Ya, di Persona 5 ini kalian bakal jadi seorang siswa yang menjalani kehidupan sehari-hari dan sekolah di sekolah Tokyo. Namun juga kalian bakal menjadi sebuah anggota kelompok pencuri misterius yang mencoba merubah dunia. Tema pemberontakan melawan dunia ketidakadilan sosial menjadi tema utama dalam Persona 5. Sistem pertarungan yang lebih dinamis, desain karakter yang lebih warna, dan tentunya soundtrack yang sangat ikonik. Ya, cukup ikonik bagi gua. Menjadikan game ini itu sangat disukai oleh banyak penggemar dan kritikus-kritikus lainnya. Dan tentu saja game ini punya soundtrack yang bagus. You never see it come back. Ya, sekian untuk Persona kayaknya cuma sekian doang. Dan gue bakal lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu adalah Persona 3 Reload atau sebetulnya remake dari game Persona 3. Pada tahun 2024, Atlus kembali membawa Persona 3 ke permukaan bumi kembali dan merubahnya menjadi Persona 3 Reload. Jadi Persona 3 Reload ini merupakan remake dari Persona 3 sebelumnya yang dirilis pada tahun 2006 maksudnya. Ya, berarti jarak antara remake dan rilisnya itu sekitar 18 tahun. Jadi Persona 3 ini itu membawa pembaruan dan dalam grafis dan juga segi gameplay yang sangat besar dan signifikan ya. Dan juga mereka juga menawarkan seperti fitur-fitur baru seperti sistem battle yang lebih halus lah. Ya, kalian pasti kalau main Persona 3 dan Persona 3 Reload pasti kalian bakal merasakan perbedaan itu bagaikan langit dan bumi. Ya, intinya Persona 3 Reload ini benar-benar memperbagus Persona 3 yang awalnya itu udah bagus jadi lebih bagus gitu loh. Nah, ya intinya gitu lah. Jadi mereka memperbaiki beberapa aspek-aspek dari versi aslinya untuk membuat game itu menjadi lebih bagus dan lebih playable untuk di masa sekarang gitu loh. Ya, walaupun game remake ini masih mempertahankan esensi asli dari Persona 3 itu sendiri, namun aslinya Persona 3 Reload ini memberikan pengalaman yang lebih modern gitu loh, dengan kualitas visual yang jauh lebih tinggi gitu loh, serta memungkinkan player baru untuk mencoba Persona namun dengan versi yang lebih bagusnya gitu. Jadi kayak ya untuk player-player sekarang yang lebih mementingkan grafis, Persona 3 Reload ini bukanlah pilihan yang salah untuk kalian mainkan gitu loh. Karena gue juga bermain Persona 3 Reload dan bagi gue Persona 3 Reload ini benar-benar memanjakan mata lah dari segi UI, soundtrack, dan yang lainnya. Dan juga story-nya yang masih ya begitulah. There's no happy ending, bro. Ya, lanjut lagi. Gue bakal bahas Persona 4 Gold. Dan ya, setelah kesuksesan Persona 4, akhirnya Atlus merilis sebuah game yang bernama Persona 4 Golden pada tahun 2012. Dan mereka merilisnya di PlayStation Vita.
Jadi Persona 4 ini merupakan versi yang lebih lengkap dan ditingkatkan lah dari Persona 4. Versi ini menambahkan konten baru termasuk cerita tambahan, karakter baru, dan fitur-fitur gameplay yang lebih kaya lah. Dan juga tak mau ketinggalan, Persona 5 juga memiliki versi remake loh, atau lebih tepatnya Persona 5 Royal yang dirilis pada tahun 2019 untuk PlayStation 4. Jadi Persona 5 Royal ini itu merupakan versi yang lebih lengkap dari Persona 5. Persona 5 Royal menambahkan karakter baru, cerita tambahan, dan sejumlah fitur gameplay yang lebih membuat pengalaman ini mendalam dan memuaskan. Jadi gue bakal jelasin kalau Persona 5 itu bagus, jadi Persona Royal juga lebih bagus. Intinya mereka sama-sama bagus gitu loh, kayak ya gue bakal bikin gameplaynya lah. Ya, dengan hadirnya Persona 5, Royal Atlus menambahkan beberapa jenis gameplay dan juga karakter-karakter baru seperti Kasumi Yoshizawa dan momen-momen baru yang memperkaya perjalanan karakter pada Persona 5 Royal. Dan juga Persona 5 dianggap sebagai salah satu Jepang RPG terbaik atau JRPG terbaik yang pernah ada. Jadi gue mengakui kalau Persona itu merupakan JRPG terbaik. Ya, I admit that. Yep. Dan jelas mereka tetap punya sesuatu yang terbaik. Nah, jadi perjalanan Persona itu bisa dibilang benar-benar inovasi yang benar-benar jauh gitu loh, yang saling membangun satu sama lain gitu. Yang awalnya dari Persona 1 yaitu Shin Megami Persona, lalu Persona 2 Eternal Punishment dan Innocent Sin, lalu ada juga Persona 3, Persona 4, Persona 5, disusul lagi dengan Persona 4 Golden, Persona 5 Royal, dan yang terakhir adalah Persona 3 Reload untuk saat ini. Namun sayangnya untuk Persona 6 belum ada konfirmasi jelas untuk produksinya, namun gue benar-benar berharap kalau Persona 6 itu bakalan rilis dekat atau lambat. Ya, jadi gue segitu aja yang bakal gue sampaikan karena gue juga masih awam di Persona ini. Namun gue pengen banget untuk tahu lebih dalam soal Persona, dan gue bakal mencoba untuk mainin seri dari Persona karena gue sekarang sudah mulai dari bermain Persona 3 Reload. Ya, walaupun game Persona mahal, ya gue admin kalau itu benar-benar mahal, cuman gue bakalan cari jalan buat gue bisa beli gamenya walaupun harganya itu 800.000. Tapi kalau di diskon ya lumayan murah lah, jadi gue bakal menunggu Persona diskon. Terutama gue bakal mengincar Persona 5 Reload. Ya, special thanks buat teman-teman gue yang udah membantu gue bikin video ini, walaupun gak ada yang bantu, mereka cuma bantu ngasih saran, tapi ya intinya thank you aja. Dan by the way, video ini tuh cuma sekedar tugas dari dosen gue doang gitu. Jadi dosen gue tuh menyuruh gue bikin video untuk keterampilan berbicara, dan ya ini adalah tugasnya. Dan sekali lagi perkenalkan, nama saya adalah Falas Pasya, berasal dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Islam Riau, dan NPM 243510383 yang membahas sejarah dari Persona. Ya, terima kasih sudah menyimak sampai akhir, walaupun pembahasan gue juga kurang jelas karena gue juga masih awam sih di Persona ini. Namun gue bakalan lanjut untuk dari seri Persona ini, gue bakalan main semua serinya kalau bisa. Ya, intinya gue ini sebenarnya udah nerd banget dari lama Persona, cuman gue baru bisa main Persona itu sekarang gitu, karena ya device isu juga, keuangan isu, gue banyak isu-isu yang buat gue gak bisa main Persona gitu. Tapi gue, kalau ditanya apakah gue pengen main Persona atau enggak, jelas gue jawab ya, gue pengen mainin semua dari segi Personanya, karena gue juga udah mulai tahu Persona itu dari SMP gitu loh. Terutama gue tahu dari Bang Lutfi Garimawan dari Persona ini. Intinya terima kasih sudah menonton, see you in the next video, bye bye.